Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu, salam paseduluran buat dulur-dulur spiritual semuanya. Kenapa saya bilang dulur-dulur spiritual? Karena sebenarnya apapun yang panjenengan lakukan dari lahir sampai saat ini adalah laku spiritual panjenengan yang menjadi perjalanan luar biasa dalam memupuk kejiwaan pada diri panjenengan. Memang banyak kita di dalam masyarakat ataupun pada umumnya, di saat kita sering mendengar tentang kata-kata leluhur, bahkan leluhur itu bisa dijadikan khodam, bahkan ada yang sibuk mencari leluhurnya, ada yang sibuk bangga dengan leluhurnya. Di sini banyak orang yang mabuk tentang leluhur, tetapi lupa akan dirinya. Seakan-akan leluhur ini menjadi sebuah kesombongan. Kalau tidak sesuai, leluhur ini tidak benar. Kalau tidak sesuai, ini tidak benar. Kalau nasabnya ini tidak benar. Dalam keilmuan ataupun dalam kita mencari, dalam menemukan spiritualitas kita. Di sini saya mau ngajak panjenengan berpikir kembali secara akal sehat. Kita memang harus menghargai leluhur. Ingat, menghargai leluhur. Tapi ya, di saat kita menghargai, ya jangan kita disibukkan dengan leluhur itu sendiri. Karena kita di era sekarang, di kehidupan kita ini, kita memiliki tugas dan kewajiban. Tugas sebagai manusia, kewajiban sebagai di keluarga, kan gitu. Dalam hidup kita. Dan menghargai leluhur ini bisa dengan kita mengenal leluhur kita. Tetapi ya juga tidak harus sibuk mencari. Sampai-sampai karena ingin didampingi leluhurnya, leluhur itu bisa dijadikan sebuah khodam atau pendamping. Itu sebenarnya kan salah. Tidak semestinya. Toh kalau kita itu lupa dengan leluhur kita, kita tidak tahu sejarah leluhur kita, kita tetap dengan jati diri kita. Kita tidak pernah lupa tanah kelahiran. Kita tidak pernah lupa bahwa hakikat kita dihidupkan sebagai manusia. Kita tanggalkan yang nama kita
kita tanggalkan agama kita, kita tanggalkan suku, bangsa, bahasa, dan semuanya, coba kita kembali sebagai kodrat penciptaan, yaitu manusia. Biar kita tidak menyibukkan hanya membahas tentang leluhur. Toh kalaupun kita tahu ceritanya, di situ kita hanya mengambil nilai positifnya, kita jalankan kembali. Ajarannya kita jalankan kembali. Tetapi kebanyakan kita kebingungan. Karena menjadi sebuah kewajiban kalau kita itu harus tahu sejarah leluhur kita harus menggali rahasia leluhur kita harus mengenali benar-benar leluhur kita, tapi kita lupa dengan kehidupan kita sekarang. Karena kita itu ke depan, bukan ke belakang. Belakang itu adalah pembelajaran. Jadi kita ambil pelajaran dari leluhur kita pakai untuk menyongsong ke depannya. Kan sebenarnya harus itu kalau kita memang mau berspiritual. Bukan malah sibuk membahas tentang leluhur tapi lupa tentang keluarga, lupa tentang dirinya. Sehingga di saat menemukan cerita leluhurnya, menemukan sejarah leluhurnya, menemukan yang dibilang jati dirinya, justru malah kalau tidak ini tidak bagus. Semua manusia di alam semesta ini sama, leluhurnya satu, bangsa manusia. Ya kalau leluhur manusia, sekarang kamu hidup seharusnya layaknya sebagai manusia. Kalau kita hidup sekarang penuh perdebatan, penuh pertengkaran, saling menjatuhkan, saling menyekat, saling menggolongkan, ya tidak layaknya kita seperti binatang gitu. Walaupun mengenal leluhurnya. Yang perlu kita aplikasikan sebagai pelaku spiritual itu adalah konsep berpikir kita, cara berpikir kita, budi kita ini untuk mewujudkan sebuah karya pada kehidupan sekarang, sehingga kehidupan sekarang ini yang sampai jalankan ini juga akan menjadi cerita untuk anak cucu kita. Sehingga anak cucu kita tetap mengenang kita. Ya kalau kita hanya menceritakan sejarah leluhur kita yang dulu-dulu, terus lupa kita membuat sejarah di era ini atau di era kehidupan kita ini, ya maka yang dikenal cucu-cucu kita dulu ya sejarahnya dulu-dulu. Nah, bukankah semua yang hidup harus membuat sejarah, harus membuat cerita pada hidupnya agar bisa dikenang oleh anak cucunya? Ya kalau leluhur kita bisa membuat sejarah, kenapa kita tidak? Kenapa kita harus sibuk dengan sejarah mereka, sedangkan kita sendiri lupa dengan sejarah baru yang ingin kita ciptakan untuk pedoman anak cucu kita? Karena kalau kita mau benar-benar menggali sejarah kita yang dulu, itu sudah simpang siur gitu. Bukankah lebih baik ya udah, karena ini semua manusia, leluhurnya manusia, kita sekarang di era sekarang ini kita benahi spiritualitas kita, ajaran budi yang dulu
kita kembangkan lagi sehingga memunculkan budi pekerti yang luhur yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena toh kita mau tahu sejarah leluhur kita kayak apapun, sebenarnya ajaran mereka dulu adalah budi pekerti ini. Patrap tata krama dalam kita berkehidupan, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, antara diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan sekelilingnya. Kan itu sebenarnya. Itu sebenarnya yang harus kita gali saat kita memang mau mengenal leluhur. Kalau pengen jiwa-jiwa leluhurmu masuk ke dalam dirimu, ya oke. Kamu ambil ajarannya saja. Walaupun kamu tidak tahu sejarahnya atau tidak tahu ceritanya, yang penting ajarannya kamu ambil, kamu pakai pedoman dalam hidupmu. Sehingga kamu bisa membuat sejarah baru dengan pedoman sejarah lama yang diciptakan untuk anak cucu kita. Karena terkadang di saat kita bangga dengan leluhur kita yang terdahulu, kita lupa dengan orang tua kita yang memperjuangkan kita sekarang. Seakan-akan perjuangannya tidak ada artinya. Seakan-akan orang bangga kalau didampingi leluhurnya. Lah, semua orang itu bukan didampingi, bersama leluhurnya. Nah, ini video ini memang sengaja saya bikin untuk teman-teman yang sedang mencari-cari cara ingin terhubung dengan leluhurnya. Kalau sampean pengen selalu terhubung dengan leluhurmu, minimal hargai leluhurmu yang melahirkan kamu. Itu juga jadinya leluhur nanti kalau sudah meninggal. Nenekmu, kakekmu, buyutmu, itu juga leluhur. Minimal ambil pembelajaran mereka yang bisa kamu gali dan kamu lakukan lagi pada hidupmu sekarang. Wujudkan dengan budi pekertimu, wujudkan dengan karyamu, sehingga karyamu bisa membangun dirimu, keluargamu, dan juga bisa berguna untuk orang-orang di sekelilingmu. Karena di saat kamu berguna, memang kamu itu menjadi pedoman atau tingkah lakumu menjadi contoh untuk yang lainnya. Di situ kan mereka itu akan mencari leluhurmu sendiri. Siapa toh ini? Dari siapa toh? Dari terahnya siapa? Tidak. Orang-orang ini akan mencari. Walaupun itu tidak merupakan kebanggaan bagi si pelaku itu sendiri. Karena dia bertanggung jawab atas kehidupannya sekarang. Saya sekarang menjadi seperti ini, di era ini, berarti apa yang harus saya terapkan, harus saya patrapkan, harus saya lakukan untuk kehidupan saya sekarang ini. Agar bisa membanggakan leluhur saya yang dahulu. Bukan malah sibuk, bingung, hanya mencari ke sana ke sini, tapi lupa diri dengan kehidupannya sendiri. Itu orang yang mengenali diri. Mengenali penciptaannya, mengenali gustinya, mengenali yang menghidupinya, dan tahu tugas dan kewajiban kenapa dia dilahirkan di alam semesta. Memang benar, tanpa leluhur tidak ada orang tua kita. Tanpa orang tua kita tidak ada kita. Tetapi setidaknya kita bisa membuat bangga orang tua kita, bisa membuat tersenyum leluhur-leluhur kita walaupun kita tidak tahu cerita orangnya kayak apa.
Dengan apa? Tingkah laku kita dengan memperbaiki perjalanan hidup atau spiritualitas kita sehingga sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Tidak hanya membesarkan nama, tidak hanya menggembar-gemborkan sejarah leluhurnya. Pahami dirimu. Sehebat apapun kamu mengenal leluhurmu, tapi kalau hidupmu sekarang, kamu masih kesusahan, kamu masih kekurangan, kamu belum menemukan kemakmuran, dan tidak bisa membuat sejarah untuk anak dan cucumu, maka itu kerugian juga bagi dirimu. Karena kita nanti suatu saat juga akan masuk menjadi leluhur itu sendiri. Di era cucu kita. Di era cicit kita. Maka dengan belajar spiritual, kita bangun laku spiritual kita. Kita munculkan karya kreativitas kita agar membuahkan hasil, dan hasil itu bisa kita berikan kepada anak cucu kita. Serta pedoman-pedoman yang bisa membuat kita membuat sejarah itu agar kelak bisa ditirukan oleh anak-anak cucu kita. Karena kalau anak cucu kita mau lari ke dulu, juga simpang siur seperti kita sekarang mencari, menggali yang tidak jelas. Daripada kita kebingungan, bukankah lebih baik kita bangun jiwa raga kita untuk makmur. Makmur untuk diri sendiri, makmur untuk keluarga, agar bisa memakmurkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan untuk makhluk yang ada di alam semesta. Tetap kita mulai dari diri kita, agar leluhur kita melihat kehidupan anak cucunya sekarang juga merasa bangga. Setidaknya biar mereka tersenyum sedikit melihat pola tingkah anak cucunya. Salam cerdas, salam rahayu, Sagung Dumadi.